Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Daljansa dengan NPM B1A022110. Saya akan membawakan materi yang sangat relevan dan krusial dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, yaitu perbandingan antara KUHP lama dan rancangan KUHP baru dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Topik ini bukan hanya soal perbedaan regulasi, tapi bicara tentang bagaimana sistem peradilan kita bertransformasi untuk menjadi lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan dan prinsip universal hak asasi manusia. Sebagaimana kita tahu, KUHP 1981 adalah produk reformasi hukum pada masanya. Ia membawa angin segar setelah era hukum kolonial. Namun seiring waktu, hukum itu mulai terasa kaku, lambat, bahkan tertinggal dari dinamika sosial dan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks. Bayangkan dalam pelaksanaan putusan yang seharusnya menjadi klimaks dari proses peradilan masih ditemukan kekosongan aturan, keterlambatan eksekusi, dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Inilah yang menjadi dasar mengapa rancangan KUHP perlu hadir, bukan semata mengganti tapi menyempurnakan dan mewujudkan hukum acara yang lebih responsif, manusiawi, dan berlandaskan Pancasila sebagai nilai tertinggi dalam sistem hukum nasional. Dan otoritas pelaksanaan putusan dalam KUHP lama, jaksa memang ditetapkan sebagai eksekutor pelaksanaan putusan. Namun sayangnya, pengaturan bersifat sangat umum. Tidak ada kejelasan soal tenggat waktu, tidak ada kewajiban administratif yang rinci, bahkan mekanisme koordinasi antara lembaga cenderung dibiarkan mengembang. Akibatnya kita sering mendengar kasus putusan yang inkrah, namun tak kunjung dieksekusi. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan semua pihak, terutama korban. Rancangan KUHP hadir dengan pendekatan yang lebih sistematik. Jaksa tetap sebagai pelaksana, namun dibebani tanggung jawab yang lebih konkret, harus melaksanakan eksekusi dalam waktu tertentu, dan diwajibkan melaporkan secara berkala kepada pengadilan. Artinya ada sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Dan selanjutnya, perlindungan terhadap terpidana. Salah satu aspek penting dalam hukum modern adalah perlindungan hak, bahkan terhadap pelaku kejahatan. KUHP lama nyaris tidak menyentuh hal ini dalam konteks pelaksanaan putusan. Tidak ada ketentuan tentang pemberitahuan kepada terpidana kapan eksekusi akan dilakukan. Tidak ada mekanisme keberatan bila prosedur dilanggar. Ini bisa membuka ruang terjadi pelanggaran HAM secara sistematik maupun insidental. Sebaliknya, rancangan KUHP justru membangun prinsip due process of law, yakni proses hukum yang adil bahkan dalam tahap pelaksanaan. Terpidana wajib diberi informasi resmi dan diberi hak untuk menyampaikan keberatan administratif jika ada prosedur yang tidak sesuai. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya, peran pengadilan pasca putusan. Dalam KUHP lama, setelah menjatuhkan vonis, peran pengadilan seolah selesai. Putusan diserahkan pada jaksa dan setelah itu pengadilan menjadi pasif. Namun dalam sistem hukum modern, prinsip check and balance harus ditegakkan. Tidak boleh ada lembaga yang memonopoli proses hukum tanpa pengawasan. Rancangan KUHP memberikan peran pengadilan sebagai pengawas pelaksanaan putusan. Jaksa wajib melapor setiap proses eksekusi dengan format waktu yang ditentukan. Ini adalah bentuk penguatan akuntabilitas dan kontrol yudisial yang lebih ketat. Selanjutnya, inovasi penting dalam rancangan KUHP. Tidak hanya memperbaiki prosedur, rancangan KUHP juga membawa banyak inovasi penting. Pelaksanaan putusan terhadap korporasi karena kejahatan modern kini banyak dilakukan oleh badan hukum. Dan hak korban diperkuat termasuk melalui mekanisme restitusi dan kompensasi yang sebelumnya sangat terbatas di KUHP lama. Dan penggunaan teknologi informasi untuk memantau mengintegrasikan pelaksanaan putusan antar lembaga. Dan kesimpulannya, jika kita melihat secara keseluruhan, rancangan KUHP adalah suatu terobosan besar yang berusaha menjawab berbagai masalah klasik dalam sistem hukum acara pidana kita. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa implementasi tidak semudah teori. Tantangan kita adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia, infrastruktur, dan mentalitas aparat agar siap menerapkan aturan yang baru. Kalau tidak ada perubahan mindset, maka sehebatnya KUHP, ia akan terjebak menjadi sekedar teks hukum, bukan sistem yang hidup dan memberikan keadilan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.